394 km. Tapi nggak tahu ya tepatnya berapa ya. Kalau di Badak dan Ikan maksudnya. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Pressbook Otomotif bersama gue Dimas Okta. Kali ini di IMS 2021 ini gue udah bersama Renault Zoe. Ya, Renault Zoe ini merupakan mobil listrik punya Renault yang rencananya ini tahun depan akan dimasukkan ke Indonesia. Nah, tapi untuk Renault Zoe ini sendiri, ini merupakan yang varian R110 yang dimasukkan ke sini. Nah, gimana sih lengkapnya nih soal si Zoe ini? Tonton terus video ini, jangan lupa di subscribe dulu channel Pressbook Otomotif dan nyalakan juga loncengnya agar tidak kelewatan setiap kita upload video. Langsung kita lihat. Nah, pertama kita lihat dari desain depannya. Dia udah mengikuti bahasa desain Renault yang sekarang ya, yang kelihatan streamline gitu loh, sampai ke belakang dengan logonya yang gede di depan sini. Terus LED juga dia pakai DRL yang kelihatannya bikin mobil ini lebih manis gitu loh. Dan teknologi lampu juga dia udah pakai proyektor LED. Di sini ada tulisannya ini Renault LED Pure Vision, yaitu mungkin teknologi LED-nya Renault ya. Karena sekarang mobil-mobil yang dari Tiongkok aja udah pakai tulisan-tulisan emboss teknologinya kayak gitu, masa Renault enggak gitu loh. Terus di bawah ini apa ya? Sebenarnya ini lubang bolong beneran. Cuma sebenarnya kalau mobil listrik itu kan nggak butuh lubang ya. Ya mungkin untuk ngedinginin rem mungkin ya. Ini lumayan gede juga sih ini apa namanya? Air intake-nya. Kemudian di sini ada fog lamp yang LED juga. Sekarang kita geser ke samping. Oke, pertama kalau dari samping kita lihat dari velgnya. Velgnya ini sebenarnya desainnya B aja ya. Jelek enggak, bagus juga enggak ya. Decent lah ya. Tapi yang gue lihat sih bagus di sini. Yang pertama ada logo Renault jelas ya. Dan ada ring illumination warna biru gitu, mungkin menandakan kalau ini mobil listrik hemat energi, terus cinta lingkungan gitulah. Tapi ini kelihatan bagus sih gara-gara illumination ring ini. Nah, Renault Zoe ini menggunakan ban Michelin Primacy 4 ya, ukurannya itu 195/55 R16 dan depan belakang dia udah cakram yang jelas. Nah, sementara desain sampingnya dia itu pakai handle pintu model tarik, ada tombol untuk keyless entry di sini. Dan yang unik itu pintu belakangnya. Kalau misalnya kalian tahu ya mobil-mobil lain itu punya handle pintu di sini ya. Ini juga sama, cuma ini lebih tersembunyi lagi. Jadi dia tuh ngebukanya gini. Dipencet dulu baru tarik. Nah, itu dia. Nah, untuk tenaganya ya, mesin atau apa ya, motor listriknya ya, ini udah hidrolik ya, yang jelas. Ini varian yang ini adalah varian Renault Zoe yang R110, yang berarti itu tenaganya sekitar 110 horsepower dengan torsi 225 Nm. Nah, sebenarnya kalau di luar itu ada dua versi ya, ada yang R110 dan R135. Kalau yang R135 itu 135 horsepower. Nah, untuk yang varian ini pakai aki biasa juga ya. Sama kayak MGZ SUV gitu. Nah, untuk kapasitas baterainya ini kapasitasnya 52 kWh dan Renault mengklaim dapat menempuh jarak sejauh sekitar 394 km. Tapi nggak tahu ya tepatnya berapa ya. Kalau di Badak dan Ikan maksudnya. Nah, kalau desain belakangnya karena ini dia bentuknya hatchback ya, ini belakangnya sangat-sangat membulat. Tapi udah dilengkapi dengan sensor parkir 4 titik ya. Terus kemudian ada ini juga ada emblem di sini ZI50 elektrik ya, menandakan ini mobil elektrik ya. Dan juga ada emboss logo Zoe di bawah logonya Renault. Nah, sementara untuk lampu belakangnya dia juga pakai teknologi LED yang sama dan ada embossnya juga nih, tulisannya Renault Edge Light Design. Mungkin desain Renault yang menyamping gitu ya. Nah, kalau tadi itu desain lampunya, sekarang kita lihat bagasinya ini kapasitasnya seapa. Wah, ini lumayan besar sih walaupun bibir bagasinya ini agak tinggi ya. Dan ini ada alat untuk chargernya disimpan di sini. Berarti dapat dalam paket penjualan ya. Ini juga ada separator. Jadi Anda tidak perlu takut kalau orang-orang bisa ngelihat barang Anda karena ketutup sama ini. Oke, sekarang kita lihat ke dalamnya. Oke, kita lihat dari dalam. Katanya sih ya, katanya Renault itu menggunakan bahan daur ulang untuk seat belt dan pelapis jok ini ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya konsol tengahnya ini lumayan necis ya kelihatannya ya. Karena di sini empuk-empuk ya, ini kulit asli dan jahitan asli. Dan ini di sini ya tuas transmisinya Renault menyebutnya dengan e-shifter. Dan di sini ada
parking brake dan auto hold yang jelas. Dan juga mobil ini tuh dilengkapi dengan, kalau Renault bilangnya B mode, yaitu regenerative braking ya. Mungkin B mode itu braking mode yang mungkin kemungkinan mobil ini bisa dikendarai secara one pedal driving. Oke, sekarang posisi mengemudinya gimana? Nah, sekarang posisi mengemudi, setirnya dia tilt dan teleskopik ya. Dan ini lumayan jauh loh teleskopiknya. Dan yang lucu, kalau biasanya pengaturan reclining itu di samping ya, ini tuh dia bentuknya puter. Ini lucu banget sumpah. Tapi bikin pegel kalau muternya ya. Terus kemudian di tengah sini dia menggunakan layar infotainment sebesar 9,3 inci yang udah lengkap dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Dan juga di sini dia itu punya wireless charging. Dan wireless charging ini dilapisin sama bahan sejenis karet gitu ya, biar nggak berisik gitu loh kalau misalnya goyang-goyang gitu. Terus di sini dia AC-nya juga udah digital tapi bentuk putar-putar gini. Dan ini kerasa mahal putar-putarnya sumpah. Nah, di sini dia punya tombol macam Lamborghini gitu ya. Cuma 3 doang yang nyala. Ini buat hazard, kunci sama eco mode. Nah, kemudian juga di sini sepertinya driving assistance-nya udah lengkap ya, karena di sini ada lane keep assist. Terus juga dia di sini tuh dilengkapi dengan fitur Easy Park yang memudahkan kita kalau misalnya parkir ya. Ada headlamp leveling juga. Ini setirnya tuh lapis kulitnya enak banget ya. Dan ini spionnya ya biasa, ada night view mirror. Terus di sini lampu udah LED, lampu baca ya. Nah, terus di sini glove box-nya ya not too shabby lah, ini kecil sih jatuhnya ya. Tapi di sini dia ada laci penyimpanan terbuka yang dilapisin karet ya. Dan ini joknya dia, jadi dia modelnya tuh jok pocong gitu. kayak LCG cuma ini bagus. Ini bagus sumpah. Dia juga ada cruise control lengkap ya semuanya. Layar MID juga ada, dan ini instrumen cluster dia full TFT. Ini bagus loh full TFT-nya sumpah. Nah, sekarang kita lihat di belakang itu gimana posisi akomodasinya. Oke, ini tadi posisi mengemudi gue, tinggi gue 175 cm. Dan ini sempit. Ini nggak nyampe 2 jari, space-nya tuh cuma 1 jari, sisanya legroom ya. Tapi headroom aman ya. Headroom aman, dan di sini dia sayangnya nggak ada armrest ya. Untuk harga mobil segini nggak ada armrest sih agak kurang gitu lah. Tapi seenggaknya dia ada slot USB 2 buah di sini ya. Jadi antara penumpang belakang itu tidak akan terjadi sengketa. Dan dia cup holdernya itu hanya ada di tengah sini. Di depan pun dia tidak ada. Di belakang pun di door pocketnya ini kecil, nggak muat buat botol ya. Kalau misalnya ini penumpangnya penuh dan cup holder dipakai 2 orang, dua-duanya di depan, ini yang belakang bisa kehausan. Nah, itu dia tadi first impression kita mengenai si Renault Zoe ini. Mudah-mudahan Prestige sebagai ATPM Renault yang sekarang akan memasukkan mobil ini secara serius. Tapi memang kalau untuk harganya ini agak lumayan ya, karena rumornya sih ya, ini akan dijual sekitar 750 sampai dengan 900 juta rupiah. Wah, itu jauh lebih mahal dari mobil listrik yang sekarang ada ya. Tapi ya begitulah, pajaknya juga mungkin yang bikin mahal. Tapi gimana menurut kalian? Apakah Renault Zoe ini akan bagus pasarnya jika dimasukkan ke Indonesia? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke seluruh dunia. Subscribe juga channel Pressbook Otomotif dan nyalakan juga loncengnya agar tidak pernah kelewatan tiap kita upload video baru. Gua Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.